Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priscilla Utria dari kelas PJKR 6B, NIM 1805-124619. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang biomekanika olahraga, yang mana dosen pengampunya itu Bapak Rola Angga Lardika, SPD MPD IFOP. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu kita akan menjelaskan materi tentang pengertian biomekanika. Biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama aktivitas normal. Secara spesifik, biomekanika terdiri dari dua kata, yaitu bio dan mekanika, yang mana bio artinya adalah makhluk hidup dan mekanika artinya adalah gerak. Maka biomekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak makhluk tubuh. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk ke fungsi biomekanika, yang mana ada 3 fungsi, yaitu yang pertama memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Yang kedua itu mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna. Yang terakhir itu mengenal karakteristik dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi baik untuk atlet ataupun siswa. Selanjutnya itu ada hukum kesetimbangan 1. Hukum kesetimbangan 1 yaitu badan selalu dalam keadaan kesetimbangan selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Contohnya itu, cobalah berdiri rapat pada dinding tembok. Saat berdiri, proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki. Sekarang lanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan atau sebab bagian badan pindah ke depan dan sedikit turun ke bawah. Proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini kita akan jatuh. Dan kalau kita membungkuk di tempat, yang bebas atau tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh, sebab saat titik berat badan bergeser ke depan, pantat kita bergeser ke belakang. Pergeseran pantat ini menyebabkan proyeksi titik berat badan tetap berada dalam bidang tumpuan kaki. Selanjutnya itu ada hukum kesetimbangan 2, yaitu stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya itu, cobalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm. Kemudian buka kaki lebih besar lagi menjadi 60 cm. Ternyata nih, semakin besar atau semakin lebar luas tumpuan kaki kita, makin stabil posisi kita. Selanjutnya itu ada hukum kesetimbangan 3. Hukum kesetimbangan 3 ini yaitu stabilitas berbanding lurus dengan berat badan atau badan. Artinya semakin berat badan seseorang, semakin besar pula stabilitasnya. Sebaliknya juga, semakin kecil berat badan seseorang, semakin kecil juga stabilitasnya. Contohnya itu kita ambil dari petinju, pertandingan tinju gitu. Ada kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badannya yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan kecelakaan yang fatal lah gitu, bila salah seorang kalah dalam pertandingannya. Yaitu ada hukum kesetimbangan 4. Hukum kesetimbangan 4 ini
Stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan bergerak. Artinya itu makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitas ke arah tersebut. Sebaliknya makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Contohnya itu orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga bagian badan dan kepala condong ke belakang, sedangkan kaki satu dijulurkan ke arah depan. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaliknya, perhatikan orang yang saling mendorong. Badannya akan condong ke depan, sedangkan sebelah kakinya jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik beratnya jauh dari kaki tumpuan belakang. Nah, dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa agar stabilitas menjadi besar, seseorang berusaha agar jarak datar atau horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik tidak akan mungkin jatuh ke depan. Jadi jarak horizontal ke arah depan harus besar, sedangkan orang yang saling mendorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi jarak horizontal ke arah belakang harus lebih besar. Nah, yang terakhir nih ada hukum kesetimbangan 5, yaitu stabilitas berbanding terbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya, makin besar juga stabilitasnya. Contohnya tuh kita ambil dari permainan gulat, pertandingan gulat gitu. Lawan akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikal yang kecil berarti stabilitasnya besar. Oke, demikian tentang materi biomekanika yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.